kawan-kawan. Halo kawan-kawan semua. Kali ini kita bakal adain sharing session yang berjudul How to be a Productive and Inspiring Youth with Kakak Asuh. Pertama-tama, kenalin dulu, nama aku Biena Wulandari. Aku merupakan salah satu bagian dari kawan kampus, dan di sini pemateri kita ada bernama Kak Muhammad Fahri Dwi Ariza. Jadi tujuan dari sharing session kita ini yaitu supaya menambah wawasan dan menumbuhkan semangat kawan-kawanku untuk terus produktif dengan kegiatan produktif pada kegiatan sosial dan pendidikan. Jadi sekarang kita langsung aja invite Kak Fahrinya ya. Sebentar ya kawan-kawan. Lagi aku invite dulu nih Kak Fahrinya. Halo Kak Fahri. Halo, kedengeran nggak suara saya nih? Maaf Kak, nggak ada gambarnya ini. Oh gitu, udah ada belum Ya, nih sekarang ini? Udah ada kak? Tuh ya, ada buram nih kayaknya. Kak Fahri udah bisa dimulai? Ya, halo, kedengeran nggak suara saya nih? Kedengeran Kak, tapi ini belum ada gambarnya. Oh gitu, Iya. sorry. Halo Halo, Kak Fahri. Iya, halo. belum ada juga kak? Iya, belum ada. Waduh, coba Mungkin saya close koneksi. dulu nih. Oke, oke. Maaf ya kak. Oke. Maaf ya kawan-kawan, sedikit ada kendala. Dan ini udah aku undang lagi. Halo,
Halo Kak, Iya, halo. ya kelihatan nggak sekarang nih? Di aku masih gelap sih, Kak. Oke, mungkin teman-teman yang nonton mungkin. Ya mungkin di teman-teman yang lain udah ada. Oke, sekali nggak ada buram kameranya kayaknya. Oke, Kak, udah bisa dimulai. Halo, Kak Fahri. Udah ada, Kak. Oke, oke, Udah oke. bisa dimulai ya, Kak? Ya, silahkan. Jadi topik kita hari ini yaitu How to be a productive and inspiring youth with Kakak Asuh. Dan Kak Fahri boleh kenalin dulu nih, Kak Fahri ini nama panjangnya siapa atau asalnya dari mana? Oke, halo teman-teman semuanya, teman-teman kawan kampus, yang nonton juga. Perkenalkan, saya Fahri, ya, nama lengkapnya Muhammad Fahri Dwi Riza. Saya dari Kakak Asuh di sini berarti ya presentasinya. Asal saya sebenarnya dari Bekasi gitu, tapi sekarang udah tinggal di Bandung. Kayak gitu, Kak. Kebetulan banget, aku juga tinggalnya di Bekasi, Kak. Oh, di mananya, Kak? Kalau boleh tahu. Di Cibitung. Oh, Cibitung, Medland. Enggak sih, sebelum Medline. Oke, oke. Oke, kita lanjut ke pembahasannya aja ya, Kak. Kalau boleh tahu nih, latar belakang terbentuknya Kakak Asuh ini seperti apa ya, Kak? Oke, mungkin sebelum masuk ke latar belakang mungkin ngejelasin dulu apa itu Kakak Asuh mungkin ya, Kak ya. Tapi kayak belum kenalan, Kak. Kakak dengan siapa, Kak? Punten. Kenapa? Belum kenalan kayak Kakak dengan siapa namanya? Oh iya, sempat lupa. Kenalin Kak Fahri, nama aku Bena Wulandari. Saat ini aku tinggal di Cibitung, Bekasi, dan aku salah satu bagian dari kawan kampus. Oke, halo Kak Bena, salam kenal ya. Oke, Iya, salam kenal juga eh, Kak. mung- mungkin sebelum jelasin latar belakang terbentuknya dan segala macam sejarah, mungkin jelasin dulu tentang Kakak Asuh itu apa mungkin ya Kak Bena ya. Jadi Kakak Asuh adalah sekarang sebagai yayasan yang bergerak di pendidikan dan sosial gitu, di mana awalnya kita memang bergerak sebagai komunitas. Gitu. Kalau Kakak Asuh sendiri dibuat tahun 2018, dulu 18 April, dan setelah 2 tahun barulah kita menjadi yayasan gitu. Sebenarnya apa sih Kakak Asuh dan kerjaannya tuh ngapain gitu? Apakah sebagai kakak dan siapa yang diasuh dan segala macam? Sebenarnya Kakak Asuh adalah suatu yayasan yang punya sekarang 8 komunitas gitu. Kita punya 8 komunitas di mana komunitas-komunitas kita pada biasanya itu mengajar secara rutin di daerah di sekitar kampusnya gitu. Itu kalau Kakak Asuh di komunitasnya. Kalau sebagai suatu platform, ya Kakak Asuh adalah platform yang fokus di bidang pendidikan dan sosial, seperti itu mungkin, Kak. Oke Kak, kalau boleh tahu nih visi misi atau tujuan adanya komunitas Kakak Asuh ini kira-kira apa ya? Oke, mungkin juga teman-teman bisa lihat juga ya di website Kakak Asuh gitu ya. Kalau tujuan Kakak Asuh tuh sebenarnya ada dua gitu. Ada edukasi dan juga pemberdayaan. Edukasi yang pertama buat siapa sih? Edukasi itu buat anak-anak di sekitar kita gitu. Anak-anak di sekitar kita, anak-anak di sekitar kampus. Misalnya aku di Bandung, di sekitar Bandung, di Jatinangor, sekitar Jatinangor, di Jogja juga gitu. Sedangkan pemberdayaannya sendiri gitu, pemberdayaan mahasiswa-mahasiswa
yang kita kerahkan untuk turun langsung gitu, ngelihat bagaimana situasi pendidikan, minimal di tingkat yang deket aja, yang deket dulu dari daerahnya dia. Gitu. Mungkin itu sih kalau dibilang tujuannya Kakak Asuh. Tapi ya setelah dari situ kita juga berkembang gitu, kita mengadakan acara-acara lainnya gitu selain pengajaran, ada lomba menggambar dan mewarnai secara online kemarin, terus di komunitas-komunitas juga banyak adain acara-acara gitu, seminar dan lain sebagainya. Kalau kita mau ngelihat infonya lebih lanjut lagi atau lebih banyak lagi, kira-kira kita bisa ngeliatnya di mana ya kak? Atau websitenya atau Instagramnya gitu. Oke, Instagramnya @kakakasuh kayak biasa, @kakakasuh, @kakakasuh gitu ya. Terus untuk website sendiri www.kakakasuh.org, terus juga Twitternya juga karya kakakasuh, terus apalagi ya, TikTok juga ada, banyak lah pokoknya. Tapi intinya itu, biasanya kita di Instagram dan di website aja sih, yang ramenya. Kalau di kakak asuh ini sering ngadain open recruitment untuk volunteer gitu nggak sih kak? Iya, kalau sekarang biasanya kita ngadain oprek itu setiap 1 tahun sekali, Kak, gitu. Dan kalau oprek untuk batch 4 yang kita lagi jalanin sekarang, itu udah dibuka pas di bulan Oktober, kalau nggak salah. Oktober, ya Oktober, November lah, November gitu. Dan itu open recruitment kita buat batch 4. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini udah ada yang daftar dan udah kepilih juga. Jadi kita lagi mulai lagi di komunitas-komunitas, kita buka kepengurusan komunitas, dan batch 4 lagi jalan nih sekarang. Nanti mungkin open recruitment lagi itu sekitar bulan ya Oktober dan November tahun depan mungkin. Kalau sistem kerja kawan-kawan apa namanya kakak asuh ini lewat offline atau online ya kak? Ya, sebenarnya ada dua tingkatan ya kalau di Kakasu gitu. Kita ada di yayasan dan juga kita ada di komunitas. Kalau komunitasnya itu sesuai dengan kotanya masing-masing. Misalnya komunitas Kakasu Bandung, Setiabudi, komunitas Kakasu Jatinangor, komunitas Kakasu Yogyakarta, Kakasu Depok gitu. Itu di masing-masing daerahnya gitu. Pun biasanya kalau memang nggak pandemi ya offline kerjaannya, ngajar pun kita offline semuanya gitu, mereka kumpul juga offline. Sedangkan di yayasan gitu karena memang isinya dari berbagai daerah yang beda-beda gitu ya, kan ada 8 daerah Kakasuh, jadi orang-orang itu dari situ semua gitu ya, biasanya kita kerja secara daring gitu. Dan kebetulan ketika lagi corona kayak gini, ya mau nggak mau kita semua yang daerah juga via daring, semuanya kita manfaatin Zoom dan segala macamnya. Tapi nanti kita bakal mulai pengajaran ya, insya Allah kita bakal bikin satu sistem yang baru gitu. Mungkin belum bisa disebutin sekarang, tapi ya semoga aja ada solusi ya nanti kita pengajaran. Tapi intinya itu, ketika kita biasanya kalau komunitas offline gitu, kalau yayasan mungkin kebanyakan daring walaupun nggak menutup kemungkinan buat ketemu. Gitu. Kalau sekarang kebetulan semuanya lagi daring semuanya. Tuh. Oke kak, kira-kira apa aja sih pencapaian atau program-program seperti apa yang sudah pernah dilakukan di komunitas kakak asuh ini? Oke, kalau bicara pencapaian bingung juga ya ngomongnya gimana dan apa prestasinya gitu ya, karena organisasi sosial non profit gitu ya, maksudnya ya bingung ketika kecuali kalau kita organisasi mungkin ekskul gitu bisa menang segala macam sesuatu, kan kita nggak ngincar prestasi seperti itu ya. Jadi kalau pencapaian mungkin bingung sih jawabnya gimana. Tapi mungkin untuk kegiatan-kegiatannya yang paling pasti biasanya adalah kita ngajar gitu. Setiap batch-nya kita ngajar setiap minggu di weekend, di hari Sabtu biasanya atau hari Minggu gitu. Itu kegiatan kita biasanya utamanya itu di komunitas-komunitas. Tapi selain itu kita juga ngadain beberapa acara lainnya gitu, yang tadi saya udah sebutin, lomba menggambar dan mewarnai online, terus juga kita sempat rame tahun lalu kita bikin live IG tuh hampir seminggu 2 kali juga gitu, kita bikin seminar juga di daerah. Ya intinya itu sih semua, ya bikin donasi juga, donasi buat ngebantu. Kita pernah beberapa kali donasi untuk korban bencana banjir tahun lalu, persis tahun lalu, terus juga APD gitu. Intinya kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan pendidikan dan sosial gitu, itu lingkup kerja kita.
Kalau menurut kakak, program apa sih yang kira-kiranya paling berkesan banget selama di kakak asuh ini? Ya, kalau paling berkesan sih entah nggak tahu ya teman-teman yang lain mungkin. Tapi untuk saya dan banyak teman lainnya gitu ya, pasti yang selalu diceritakan tentang pengajaran sih ketika ketemu dengan adik-adik asuh kita, gitu ngobrol, main, belajar segala macamnya. Itu adalah sesuatu yang memang berkesan gitu, berkesan buat eh, kita sendiri sebagai kakak asuh gitu karena kesempatan-kesempatan itu mungkin jarang ya kita bisa temuin setiap minggunya kita bisa ketemu anak-anak ketemu adik asuh kita dan itu mungkin yang paling berkesan sih kak. Dan motivasi kakak bergabung di kakak asuh ini kira-kira kayak gimana? Oke, nggak bergabung ya bikin mungkin ya. uh, Sebenarnya banyak alasan gitu dan saya juga nggak sendiri foundernya juga ada 4 sebenarnya gitu ada Yesa ada Aldo ada Yuna juga gitu dan pada awalnya memang kenapa namanya memberi dan bimbing gitu ya karena kita ingin memberikan sesuatu gitu ya tapi selain memberikan sesuatu itu entah material atau non material kita juga membimbing adik-adik kita gitu. Semuanya berdasar sebenarnya dari diskusi-diskusi aja gitu diskusi-diskusi tentang pendidikan, diskusi tentang anak, terus kita satuin, akhirnya kita bikin satu konsep gitu, gimana caranya biar kita bisa ngebantu terkait dengan pendidikan di Indonesia, apalagi di sekitar kita gitu, khususnya. Intinya itu gitu, awal-awal kita berpikiran seperti itu, makanya konsep kita adalah mengajar, tapi mengajarnya memang rutin gitu ya, secara mingguan di tempat yang sama selama beberapa bulan gitu untuk sementara ini. Untuk kedepannya gitu ya, kita juga pengen sih bikin beasiswa dan ngasih bantuan ke adik asuh kita gitu. Itu target kita sih pada awalnya seperti itu. Kalau boleh tahu, ini mengajarnya itu ke anak-anak seperti apa ya kak? Atau SD, TK, atau kayak gimana gitu kak? Ya, jadi kalau kita ngajarnya usia sekolah dasar Kak, di umur dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu range-nya. Walaupun biasanya di setiap daerah juga beda-beda, tapi range-nya pasti di usia sekolah dasar gitu. Dan kita ngajar memang memperhatikan berapa aspek sih di tempatnya gitu. Pertama mobilitas kita ke sana gitu. Dan yang kedua kita juga bicara tentang kebutuhan mereka. Apakah memang butuh kita datang atau enggak segala. Ada nggak sih kak kriteria yang seperti apa untuk kakak asuh ini mengajar di sekolah-sekolah gitu? Oke, sebenarnya juga kita lagi bikin sih gitu. Maksudnya selama berapa ya? 2 tahun, hampir 3 tahun ini uh, belum apa ya? Oke banget gitu kayak, wah kita ngajar di sini ini tempatnya oke banget, bagus banget buat ngajar. Itu bener orang-orang yang nggak mampu kita belum nyampe situ. Tapi sekarang kita sedang progres untuk menuju ke sana. Kita bikin suatu aturan gitu ya. Ketika kita mau ngajar tempatnya seperti apa gitu. Tapi intinya kita mempertimbangkan dua aspek itu sih. Yang pertama aspek kebutuhan dari mereka, entah itu kekurangannya dari segi fasilitas atau entah kekurangannya dari segi guru, materi atau apapun di daerah itu gitu. Dan yang kedua aspek mobilitas kita sebagai kakak asuh yang bisa ke sana gitu. Karena kita kan rutin ya kayak setiap minggu gitu. Jadi nggak mungkin misalnya orang Jatinangor ngajarnya di Purwakarta gitu kan itu nggak mungkin karena setiap minggunya kita nggak mungkin ke sana. Jadi ya kita cari di mana caranya biar mobilitasnya itu masih ada dan teman-teman kita bisa ke sana setiap minggunya. Kayak gitu kan. Oke kak, pernah nggak sih kakak asuh ini ngajar ke daerah-daerah pedalaman di daerah-daerah tertentu kayak gitu kak? Uh, Oke, kalau bicara pedalaman aspeknya banyak ya. Seperti yang tadi saya udah sebutin kan kita bicara tentang dua aspek mobilitas dan juga kebutuhan gitu ya. Kalau bicara pedalaman banget kayaknya belum ya, karena kakak asuh juga ngincernya pendidikan di sekitarnya dulu gitu. Kalau pedalaman mungkin kayak di mana ya, di timur Indonesia mungkin atau di utara atau di mana. Itu kita pengen juga gitu, tapi untuk saat ini menurut kita belum
mampu gitu ke sana setiap minggunya kan. Jadi ya kita sementara ini memang di sekitar kita, di kota-kota yang memang ada kakak asuhnya gitu. Jadi ya kalau pedalaman banget sih kayaknya kakak asuh sampai sekarang belum sih, Kak. Kalau untuk proyek yang terdekat ini kira-kira ada nggak, Kak? Pastinya kita lagi ngebangun internal kita ya. Sekarang tadi juga habis latihan dasar kepemimpinan gitu ya. Untuk pimpinan-pimpinannya, terus juga kita lagi ngadain makrab nanti gitu, gathering online gitu, main-main. Terus juga nanti kita ada pelatihan pengajaran, barulah kita ngajar gitu. Untuk yang terdekat sih itu untuk di batch ini gitu. Di 1 bulan ke depan gitu kita sedang merencanakan pengajaran. Mungkin di bulan Februari pertengahan kita bisa mulai ngajar lagi. Oke. Kalau di Kakasu ini kita harus punya skill ngajar atau bebas, Kak? Atau nanti kita diajarin gimana caranya kita mengajar dengan baik atau gimana? Iya, iya. Untuk harus punya basic ngajar segala macamnya itu enggak ya gitu. Kita nggak pernah pakai kriteria itu di Kakasu. Intinya siapa aja yang punya niatan buat ikut gitu kontribusi di pendidikan gitu dengan Kakasu gitu. Kita nggak mewajibkan kayak, wah lu harus bisa ngajar, lu harus punya pengalaman ngajar gitu. Kita enggak gitu. Jadi siapapun bisa, anak apapun. Saya juga anak teknik gitu, nggak harus anak pendidikan. Eh, apakah nanti bakal dilatih atau diajarin ya semampunya kita gitu. Kita akan mencoba itu gitu di batch ini, apalagi kita mencoba memberikan ilmu terkait dengan pelatihan pengajaran sebelum mereka turun gitu. Dan ketika nantinya mungkin di masing-masing daerah juga sambil berjalan juga kita sambil belajar untuk cara mengajar anak-anak, terus juga mengurus anak-anak juga gitu. Itu sih. Tapi ya untuk pengalaman eh, persyaratan pengalaman jago ngajar gitu kita nggak pernah ada sih, Kak. Oke, Kak, kalau boleh tahu nih, nama komunitasnya kan Kakak Asuh. Kenapa komunitasnya itu dinamain dengan Kakak Asuh? Oke, kalau menurut Kak Bena kenapa tuh kalau boleh tahu? Kalau menurut aku sih karena anggotanya itu kakak-kakak yang masih muda, terus yang berniat untuk mengasuh dan mengayomi adik-adik untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, iya kurang lebih sama ya Kak. Kenapa namanya kakak asuh gitu ya? Karena kita pengen ngebawa teman-teman mahasiswa kita gitu ya ketemu sama adik-adik di sana di daerahnya, tapi perannya sebagai kakak gitu. Kita mengambil perannya sebagai kakak, terus juga mengajarnya, pendekatannya sebagai kakak gitu. Jadi ya ini itu kenapa nama awalnya kakak asuh gitu. Bukan orang tua asuh ya, karena kita belum orang tua gitu, masih kakak-kakak gitu. Jadi kita ibaratnya kita kakaknya mereka di sana. Kita punya adik asuh, itu adiknya kita di sana. Jadi jatuhnya tuh biar kayak lebih akrab gitu ya kak ya. Ya Biar hubungan akrab. adik kakak lah. Kalau mengajar di sekolah gitu, apakah sama dengan sistemnya belajar di sekolah seperti guru mengajar gitu kak? Ya, kita selalu mencoba menginovasikan sih Kak gitu. Entah apapun mata pelajarannya yang kita mainin sebenarnya di metode gimana caranya kita mengajar gitu. Ya misalnya mengenal apa namanya mengenal hewan gitu ya, mengenal hewan makhluk hidup dan segala macamnya gitu. Ada beberapa komunitas yang ngundang dari komunitas lain kayak komunitas reptil buat datang gitu ke sekolahnya buat kenalin ini binatang itu, terus juga mungkin matematika dengan pendekatan yang lain gitu. Intinya kita ingin lebih mengedepankan apa ya, bermain juga sambil belajar gitu agar nyaman gitu ya dengan adik-adiknya, dan adiknya juga nyaman dengan kita gitu. Walaupun ya kadang susah juga ya namanya adik-adik diaturnya kayak gimana, kadang susah juga. Tapi intinya itu gitu. Kita mencoba untuk metode-metode yang lain sih, dan itu kreativitas-kreativitas itu dibentuk sama masing-masing komunitas biasanya gitu. Kita pengen ini, kita pengen itu. Oke, kalau untuk materinya sendiri itu ada yang lebih spesifiknya gitu nggak sih kak? Seperti Iya, matematika, bahasa Indonesia, atau gimana? ya. Kita juga dalam masa pencarian nih. Kita tuh bagusnya ngajar apa gitu. Kita masih dalam proses riset dan segala macamnya.
Tapi untuk berapa batch yang lalu gitu ya, sampai sekarang udah sampai 4 batch ya, ada 3 batch yang lalu, pengajaran kita banyak berpusat kepada minat dan bakat dan juga tentang moral gitu sebenarnya. Gitu. Intinya itu sih. Kalau minat dan bakat yang diajarkan itu yang seperti apa, Kak? Contohnya? Ya, ya sebenarnya itu tergantung ya, tergantung dari pengajarnya gitu ya, dan tergantung juga dari adik-adiknya. Gitu. Kita mencoba untuk membawa kakak asuh ini yang memang beda-beda ya minat dan bakatnya gitu ke daerah, ke sekolah-sekolah atau ke adik-adik yang memang tertarik dengan itu. Gitu. Misalnya kita pernah ada taekwondo segala macamnya. Tapi itu bukan kayak kita udah pasti oke kita harus semuanya harus bola gitu, kita harus bulu tangkis gitu enggak, tapi memang berdasarkan dari kebutuhan dan memang keinginan dari adik-adik asuhnya juga, dan juga bisa nggak sih kita upayain itu buat ngajar di sana. Oke, Kak. Kalau pengalaman pribadi dari Kakak ini yang berkaitan dengan kegiatan sosial atau pendidikan, kira-kira ada nggak, Kak? Selain kakak asuh atau gimana? Ya mungkin di kakak asuh atau di kegiatan yang lain juga bisa. Ya, ya, ya. Yang pertama ya kakak asuh ya, gitu ya, kakak asuh gitu, ngajar, berorganisasi sosial gitu ya. Terus sebelum-sebelumnya juga untuk apa sih namanya? Saya sampai SMP sampai SMA saya juga aktif di Forum Anak Kota Bekasi, jadi duta Anak Kota Bekasi gitu ya sampai saya SMA kelas 2. Terus di kuliah awal ya kalau nggak salah gitu sempat ikut madrasah relawan dari Al-Aziz Nasional Dewan Dakwah juga beberapa kali kita ke daerah-daerah gitu, pernah ke Cimahi di bagian atasnya, di Cimahi, terus ke Muara Gembong, pasti Kak Abina tahu ya, di Bekasi ya, 2 jam dari kota itu, pernah ke sana juga. Lagi ya, oh ya sama ikut itu mungkin bioskop Harewos, itu kayak tugas kita adalah gimana caranya ngeinterpretasi film yang kita tonton ke teman-teman sahabat netra kita yang nggak bisa ngelihat, nggak bisa nonton film karena tunanetra gitu. Jadi kita bisik gitu, kalau orang Sunda Harewos gitu. Jadi kita bisikin tentang filmnya kayak gimana gitu, kayak wah ini ada yang lari, wah ini kesandung bola gitu, kita bisikin ke teman sahabat netra kita gitu. Mungkin itu sih kak saya ingat saya kalau kalau tentang kegiatan sosial. Kalau hal yang paling berkesan selama mengajar di kakak asuh ini ada nggak, Kak? Seperti apa gitu? uh, ini mungkin dirasain juga sama teman-teman banyak ya gitu ya. Jadi ketika kita selesai mengajar di sana gitu, biasanya tuh adik-adiknya suka nangis gitu karena di hari-hari perpisahan gitulah kita juga harus ya udahan gitu karena masanya juga udah selesai, masa kerjasamanya juga ya gitu. Jadi pernah satu ketika gitu dulu pas masih awal-awal gitu ketika kita bikin satu sekolah gitu karena kita nggak ngajar lagi minggu depannya, dan ya itu mungkin yang paling berkesan sih sampai masih diingat sampai sekarang gitu. Rasa kayak wah ternyata gue dianggap ya selama ini kesini. Jadi ya itu apresiasi yang mungkin nggak disadarin sama adik-adiknya, tapi itu berkesan sih buat saya dan teman-teman yang lainnya mungkin. Kak Faris sendiri pernah kemana aja sih selama mengajar di kakak asuh ini? Atau ke sekolah-sekolah mana aja? Oke. Okay. Kalau saya pribadi ya gitu, pas masa masa biasa juga kan jarang keliling-keliling ya pas lagi ngajar karena waktunya tuh waktu kuliah gitu ya. Jadi seringnya ya yang di Bandung gitu. Ke SDN Cimenyan 01 Bandung itu di Cicahem naik ke atas sekitar 10 kilometer kalau nggak salah. Buat teman-teman yang Bandung mungkin tahu ya. Terus di Jatinangor gitu ya, dekat Unpad, dekat ITB Jatinangor itu ada sekolah dua, ada pernah 2 kali di SDN Cikopo sama SDN Cidadap kalau nggak salah gitu. Tapi ya teman-teman yang lainnya di daerah lain banyak sih di tempat-tempat yang lain gitu. Ada di Bekasi juga ada di daerah sana gitu, sekolah-sekolah yang ada di sana.
Kalau untuk persiapannya sendiri itu seperti apa Kak sebelum mengadakan belajar mengajar seperti itu? Ya, yang pertama di semua komunitas gitu. Biasanya kan dari kita dari yayasan sendiri ngasih pedoman gitu, ngasih pedoman kita bakal ngajar apa aja, mungkin garis besarnya kita ngajar apa aja. Terus nanti di daerah sendiri mulai itu dikonsepin gitu. Wah, kita ngajar ini ya di sini gitu. Dan itu direncanakan dengan ada divisi sendiri namanya divisi pendidikan dan kompetensi gitu ya. Persiapannya ya kita mikirin kita ngajar apa yang pertama, terus yang kedua bahan ajarnya kayak gimana, cara ngajarnya kayak gimana gitu. Ya semuanya gitu. Tergantung apa ya. Kita bikin RPP juga setiap pengajarannya gitu. Kita juga bikin uh, kurikulum lah, istilahnya kurikulum awal, terus setiap minggu kita bikin RPP gitu. Dia itu sih banyak sih yang harus dipersiapin gitu. Ada nggak sih Kak tantangan terberat atau rintangannya sebelum melaksanakan kegiatan itu? Pastinya perencanaan tuh selalu susah ya gitu ya. Selalu susah, rintangan terberat ya pasti saat kita memutuskan gitu, kita tuh ngajar apa, kebutuhannya apa gitu. Itu kan harus kita pikirin dan apakah ini membantu mereka dan bagaimana output pengajarannya gitu. Wah, itu diskusi yang cukup panjang tuh pastinya gitu sama masing-masing divisi gitu di daerah juga pun di yayasan juga gitu. Ya, ya intinya itu sih Kak. Lalu bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi pada saat itu Kak? Pada saat perencanaan itu tidak berjalan dengan lancar. Pastinya ngobrol sih, ngobrol gitu ya. Entah misalnya masalahnya di yayasan ke daerah juga pasti yayasan sama daerah ngobrol cari solusinya gitu. Entah di masing-masing daerah juga pasti ngobrol cari solusinya gitu. Ya intinya asal ada kesepakatan bersama sih selesainya. Misalnya nggak setuju A, nggak setuju B, kita cari opsi yang lain, misalnya ada yang C, atau misalnya uh, opsi A sebenarnya bagus, cuma kurang bagus nih, ada yang harus diperhatikan lagi ya, berarti masukin lagi opsi B, mungkin ada masukan gitu. Akhirnya kita nemu satu kesimpulan gitu. Intinya ya didiskusiin bersama aja sih, katanya kita ngajarnya juga bareng-bareng. Oke Kak, kalau tips dan trik untuk mengikuti kegiatan positif itu seperti apa sih Kak? Supaya Oke, lebih produktif. kegiatan positif kan luas ya gitu ya, apa aja bisa itu positif, bahkan nonton juga pembelajaran gitu, positif juga kok gitu. Tergantungnya kita tonton, tapi ya apapun sebenarnya ya positif. Tapi ya kalau bicara soal tips dan kalau minta saran gitu soal tips, yang pertama pastiin teman-teman memang nyaman gitu, pasti memang emang emang ada yang dicari dan teman-teman emang suka gitu. Misalnya teman-teman suka ngajar ya ngajar gitu. Intinya yang pertama ketika teman-teman memang minat terhadap hal tersebut gitu. Misalnya main basket, misalnya main bola, main futsal, main bulu tangkis gitu, itu kan semuanya termasuk pembelajaran gitu. Main olahraga pun untuk pembelajaran gitu. Apapun untuk pembelajaran. Sebenarnya kalau kita memang bisa uh, mendapatkan sesuatu dari situ, itu namanya pembelajaran gitu. Jadi ya apapun memang teman-teman yang memang suka, yang memang minat gitu, selama hal itu memang positif, ya silahkan teman-teman dalamin. Ini ya itu sih, cari dulu memang teman-teman tuh minatnya kemana dulu. Kalau misalnya dalam kegiatan sosial atau kegiatan pendidikan itu contohnya seperti apa Kak? Dan tips and triknya itu seperti apa? Contoh apanya nih? Contoh misalnya kita mau ngelakuin kegiatan sosial atau kegiatan pendidikan tapi kita bingung nih mau ngelakuin apa gitu. Tips and Oke, triknya itu gimana? oke, yang pertama untuk melakukan satu kegiatan ya, entah itu sosial ataupun ya misalnya pendidikan, ini case-nya itu kan bisa dilakuin secara individu ataupun secara berkelompok gitu. Kalau memang teman-teman ingin berkelompok, ya gabunglah komunitas gitu ya, gabunglah komunitas atau gabunglah yayasan atau mungkin program apapun itu, atau misalnya teman-teman juga bisa sama teman-teman yang lain gitu ya. Kan sering ada SOTR, kasih takjil gratis gitu kan, biasa dikumpulin sama satu geng gitu, itu juga bisa juga gitu. Tapi di individu juga bisa gitu, bisa teman-teman
bikin sesuatu nih kepikiran resah akan sesuatu, teman-teman juga bisa bikin sesuatu secara individu. Tapi ya kapasitasnya mungkin nggak terlalu besar gitu, karena kalau sendiri kan pasti nggak lebih baik biasanya dari bareng-bareng. Bareng-bareng kan seru ya, rame, bisa lebih banyak yang bisa kita selesaikan gitu. Nah mungkin untuk apa sih namanya, tipsnya gitu ya. Yang pertama teman-teman juga harus tahu teman-teman ngapain gitu sih. Biasanya datangnya itu dari keresahan gitu. Dari keresahan itu baru bisa kita jadi satu tindakan gitu. Entah misalnya kita bisa sinergi dengan orang lain baru kita jadi tindakan tuh bisa, atau bisa aja dia resah terus kita langsung jadi tindakan, kita ngelakuin sesuatu itu juga bisa juga. Ya intinya itu sih yang pertama yang harus dikedepankan tuh rasa keresahannya itu dulu. Kalau tahap awal kita mau ikut gabung di komunitas itu cara gimana sih Kak? Kadang kan kita bingung nih, kita nggak tahu apa-apa tentang komunitas. Ya, tergantung ya di komunitas mana dulu gitu ya. Kalau setiap komunitas pasti ada persyaratannya sendiri gitu ya. Tergantung di bidang apa juga teman-teman yang milih nantinya. Tapi mungkin yang membedakan dari organisasi di kampus dengan komunitas, apalagi komunitas yang bukan kampus ya, hmm, heterogennya lebih banyak. Maksudnya lebih apa ya, banyak perbedaannya satu sama lain gitu, nggak satu jenis gitu. Nggak semuanya anak teknik doang, nggak semuanya anak pendidikan doang gitu, tapi banyak gitu gabungan gitu. Umurnya juga beda-beda gitu, ada yang muda banget, ada yang tua banget gitu, apalagi bukan komunitas yang ngebatasin ya gitu. Biasanya ada banyak komunitas yang nggak ngebatasin. Jadi persiapan yang pertama ya teman-teman harus siap menerima banyak teman dengan banyak latar belakang itu dulu gitu, kalau di komunitas, karena heterogennya besar gitu, nggak homogen gitu. Itu dulu sih mungkin. Kalau soal tips-tips yang lain sih itu menyesuaikan dengan apa komunitas yang teman-teman cari ya. Kalau komunitas sosial ya, ya itu berarti teman-teman juga harus ditingkatkan rasa resahnya di masing-masing. Kalau komunitas pengembangan diri juga teman-teman harus nyari gitu, apa sih yang bagusnya di sini gitu, apa yang ingin dikembangin gitu, niat awalnya itu apa. Ya semua itu tergantung dengan uh, apa yang mau dimasukin sih, tapi intinya harus menerima banyak perbedaan latar belakang ketika ingin masuk komunitas. Kalau Kak Fahri sendiri selain gabung di komunitas Kakak Asuh, ada nggak sih komunitas lain yang Kak Fahri join juga? Oke, okay. Dulu mungkin ya, kalau sekarang udah lagi semester akhir kayaknya kurang-kurangin gitu ikut-ikutan yang lain. Dulu ikut yang on top di Bandung, itu juga komunitas pengembangan diri sebenarnya. Banyak juga daerah-daerahnya, terus juga ya kakak asuh gitu. Jadi ya nggak banyak sih ikut komunitas, dan sekarang juga tinggal kakak asuh aja karena memang pengen fokus gitu di kakak asuh aja. Kalau untuk kedepannya nih, Kak Fahri punya cita-cita buat bikin komunitas baru lagi nggak? Yang Nggak kepikiran dengan sih, ya nggak kepikiran banget sih harus bikin sesuatu, tapi memaksimalkan yang ada sekarang sih gitu. Kakak asuh udah jadi komunitas, udah jadi yayasan, terus nanti mungkin dalam waktu dekat kita bikin beasiswa, terus dalam waktu yang lebih jauh lagi mungkin kita buka sekolah gitu. Intinya lebih baik meningkatkan lagi yang ada sekarang gitu, memaksimalkan lagi, menaikkan lagi gitu, daripada membuat sesuatu dari awal lagi sih. Kalau saya prinsipnya gitu sih sekarang. untuk saat ini anggota dari Kakak Asuh sendiri ada berapa ya Kak? Oke, untuk batch 4 sendiri, kalau nggak salah ada 420-an sih untuk sekarang di 8 komunitas daerah dan juga di yayasan. 420-an. Itu dari seluruh Indonesia atau gimana Kak? Kita itu ada di berapa daerah ya? Kita di 8 titik daerah gitu ya. Ada Bandung Setiabudi, ada Bandung Jatinangor, ada Bogor Dramaga, ada Bogor Kota, Dramaga itu dekat IPB ya gitu. Terus Depok, Bekasi, Jakarta, dan juga Yogyakarta. Kalau di Bekasi sendiri base campnya di mana itu Kak?
Oke, kita belum ada base camp khusus gitu ya. Belum mampu juga sewa rumah gitu buat jadi base camp, belum mampu gitu. Jadi ya kita masih rapat-rapat di mana-mana gitu ya. Tapi biasanya sih seringnya kalau di Bekasi itu di Rumah Pintar di Kayu Ringin setelah SMA 2, sebelah SMA 2 gitu. Di sana kan fasilitas pemerintah ya, fasilitas umum gitu. Kita sering pakai rapat sih untuk Bekasi sendiri di sana. Oke. Kalau Kak Fahri sendiri sekarang semester akhir kan ya Kak? Di masa Ya, pandemi ini kegiatan produktifnya itu seperti apa sih? wah, kalau bicara produktif sih nggak juga ya gitu ya. Jangan dibilang produktif-produktif banget gitu ya. Yang pertama yang ngurusin kakak asuh gitu ya, terus ya sehari-hari aja lah kita ngapain gitu, ngerjain tugas kuliah, terus juga bikin project-project yang lain gitu. Suka sih beberapa kali bikin media yo, bikin ini ya, selintas-selintas aja gitu. Terus juga yang pastinya sih jangan sampai lupa itu juga hiburan juga harus dikedepankan di masa pandemi ya gitu, di rumah aja stresnya tuh bisa tinggi juga, jadi hiburan-hiburan kayak nonton segala macam juga harus kita utamain, juga harus sebanding lah gitu, jangan sampai kita kerja terus gitu ya, apalagi di rumah depan komputer depan laptop gitu ya. Lama-lama kita bisa stres dan itu juga harus kita jaga, makanya hiburan juga kita harus utamain apalagi selama pandemi, selama di rumah kayak gini. Kalau untuk kendala-kendala di kakak asuh ini, seperti apa sih Kak cara mengelolanya itu? Oke, kendala pasti banyak ya Kak ya, gitu. Dari organisasi, dari internal, keanggotaan, pengajaran, terus apapun, pokoknya kendala tuh selalu banyak. Umumnya sama kayak organisasi-organisasi yang lain, pasti selalu ada kendalanya gitu ya. Tapi ya mungkin kita selalu minimalisir sih dengan aturan-aturan yang gimana caranya biar hal-hal kayak gitu nggak kejadian lagi gitu. Makanya mungkin untuk sekarang gitu kita juga banyak diskusi-diskusi gitu ya. Kita apalagi ada Zoom yang memudahkan kita sekarang, diskusi antar daerah, diskusi di yayasan dengan daerah, pokoknya banyak sih. Ya mungkin itu sih cara-cara menyelesaikannya. Oke Kak, ini udah mulai ada yang bertanya dari Kak Putri. Kak, kalau boleh tahu apa sih yang buat kakak sampai sekarang masih terus semangat mengembangkan kakak asuh ini? Silakan Kak Fahri bisa dijawab. Oke Kak Putri, makasih banyak pertanyaannya ya. Yang pertama, apa yang bikin masih semangat tuh ya biasanya anak-anak kakak asuh itu sendiri gitu ya, anak-anak kakak asuh itu sendiri. Orang teman-teman kita masih semangat kok gitu, di semua daerah masih semangat gitu buat ngajar dan segala macem gitu. Apa alasannya kita nggak semangat gitu? Ya itu sih yang selalu ngebawa gitu, karena kita juga pergantian pengurus gitu ya setiap tahunnya, jadi semangat baru itu yang bikin ngeboost gitu ya, jadi harus tetap semangat itu sih. Terus ada juga dari Raisa Akbar 17. Katanya gak ada niatan buat aksi online Kak. Gimana Kak jawabannya? Oke, kita udah banyak mencoba sih sebenarnya 1 tahun ke belakang gitu ya. Kita nggak bikin lomba menggambar dan mewarnai online gitu ya, bikin seminar, bikin live IG, terus juga di daerah juga ada bikin ngajar online gitu ya. Ya pokoknya kita mencoba lah, harus bisa adaptasi bahkan resilient gitu terhadap perubahan yang ada sekarang gitu. Dan untuk kedepannya mungkin banyak bakal ada sesuatu sih gitu. Nanti tunggu aja lah di sosial medianya lah kita bakal ngapain. Oke Kak, kalau boleh tahu nih, tips supaya kita tetap produktif, tetap nggak males-malesan, itu kayak gimana sih Kak? Soalnya kan kita lagi belajar di rumah nih, dan kuliah dari rumah juga. Gimana Ya, tipsnya? kalau males-malesan itu nggak bisa dihindarin ya gitu ya. Kasur deket banget sama kita nih. Ini depan mata udah kasur gitu, tinggal tidur gitu gampang. Siang-siang, pagi-pagi bebas gitu. Tapi ya kalau saya sih buat ngaturnya gitu biasanya ya bikin alarm.
gitu ya. Setiap mau ada kerjaan biasanya jam segini, jam segini, jam segini gitu ya. Terus ada satu satu apa ya satu sistem kalau nggak salah namanya Pomodoro, mungkin teman-teman pernah dengar mungkin ya gitu. Jadi ketika kita 25 menit bekerja, alokasinya 5 menit istirahat, 25 menit kerja, 5 menit istirahat gitu. Dan ketika kita kerja harus fokus kerja, ketika kita istirahat harus istirahat gitu. Nanti ketika udah 4 kali satu putaran nih kalau nggak salah bisa dikoreksi ya, barulah kita apa namanya istirahat lebih lama 30 menit. Jadi ya itu aturannya sih kalau menurut saya biar biar tetap ya oke lah kita bisa produktif. Biar tetap produktif yang pertama teman-teman harus mengeseimbangkan itu dulu. Jangan sampai stres gitu. Stres tuh bisa bahaya itu buat kita. Jadi ya gimana caranya biar bisa seimbang gitu. Nggak selalu harus kerja gitu, tapi teman-teman juga nggak tiduran terus. Dari Kak Fahri sendiri ada nggak sih pesan-pesan yang yang bakal bikin kita semangat gitu? Oke, tentang apa ya? Tentang apa nih kira-kira? Yang bikin kita semangat supaya kita tuh nggak gampang nyerah, terus kita nggak malas-malasan belajar, supaya kita lebih rajin gitu. Waduh, berat nih gitu ya. Apa ya, Pesan intinya Pak Hari banyak sendiri hal yang, gitu. iya ya, banyak hal yang nggak harus banyak banget kita pikirin, tapi kita lakuin gitu. Intinya itu. Banyak hal yang kita mikirin 6 bulan, sebenarnya kita bisa ngelakuin dengan yang lebih kecil, kayak 2 minggu ke depan mungkin gitu. Nggak usah mikir besar dulu, kita bisa ngelakuin hal yang kecil dulu gitu ya. Tapi bersinggungan dengan nanti kita bisa bikin yang besar gitu. Intinya ketika teman-teman ingin membuat sesuatu, ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu gitu, lakukanlah hal-hal yang memang dari sesederhana mungkin biar teman-teman tetap ngelakuin gitu. Entah apapun nantinya, entah apapun yang terjadi, apakah gagal atau berhasil, itu adalah sebuah apa ya pengalaman gitu, pengalaman gitu. Jangan meratapi ada kegagalan, jangan meratapi itu kesalahan, tapi biarkan itu jadi pembelajaran buat kita. Gitu. Jadi intinya, ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dari yang terkecil mungkin. Tapi teman-teman harus tetap lakuin. Jangan sampai hanya dalam pikiran teman-teman aja. Menurut kakak penting nggak sih dalam situasi seperti ini itu kita kayak bentar kak. Menurut kakak dalam situasi seperti ini itu bagusnya kita ngapain aja sih? Hmm, ya tergantung ya gitu dari masing-masing gitu ya. Ada kerjaan apa, ada tugas apa gitu ya, silahkan itu diserahin ke teman-teman masing-masing. Tapi ya lakukanlah itu dengan membuat, kalau saya sih membuat setup gitu ya, membuat diri kita merasa bahwa kita harus bekerja gitu dengan situasi yang harus didukung gitu. Kalau emang teman-temannya nikmat ketika mengerjakan sesuatu sambil tiduran ya kerjakanlah, sambil duduk ya kerjakanlah. Intinya di masa kayak gini sih gak harus banget kok teman-teman bicara tentang gua harus bikin ini, gua harus bikin itu nggak harus banget, tapi teman-teman juga harus bersyukur gitu kalau teman-teman sampai saat ini masih bisa bertahan gitu lewatin tahun 2020 gitu sampai sekarang, itu juga harus kita syukurin gitu. Jadi kalau ditanya apa yang harus teman-teman lakuin sekarang ya menurut saya sih bersyukur gitu yang pertama. Yang kedua ya ya silahkan lakukanlah apapun yang teman-teman mau dan sekalian teman-teman bisa gitu. Jangan kita juga harus apa ya berpikiran bahwa nggak ada bedanya kok offline sama online gitu. Intinya kita harus mulai melakukan itu sebagai hal yang biasa gitu. Jadi online mah biasa aja gitu, udah biasa gitu. Jadi ya biar kita nggak terus-terusan meratapi bahwa wah gue pengen banget nih keluar, gue pengen banget nih main. Tapi ya udah gitu, kita nikmatin aja karena situasinya emang kayak gini sekarang. Kalau menurut Kak Fahri sendiri enakan online atau offline nih kak? Ya kalau ditanya gitu ya pastinya pengen banget ketemu sama teman-teman kayak biasanya, kayak dulu, ya, kayak awal tahun 2020 dan sebelum-sebelumnya gitu, ketemu sama teman, ngobrol langsung gitu. Bahkan uh, cita-cita tuh sederhana sekarang, kemana-mana nggak pakai masker pun jadi hal yang mahal loh sekarang gitu, nggak bisa gitu sekarang kemana-mana nggak pakai masker. Sedangkan dulu
ngapain kita pakai masker gitu, jarang banget orang pakai masker, tapi sekarang nggak mungkin keluar nggak pakai masker gitu. Itu cita-cita sederhana. Jadi ya intinya tetap sih pengen banget ketemu secara langsung, tapi ya jangan juga gitu kita jadi apa ya, stres gitu ya karena wah gue nggak bisa keluar nih, gue pusing nih, gue nggak akan ngelanjutin kegiatan gue, enggak lah. Marilah kita membiasakan hal-hal kayak gini. Lalu bagaimana sih Kak cara mengubah mindset kita supaya kita itu nggak stres selama pandemi, supaya kita itu nggak stres selama di rumah aja gitu Kak? Itu ya, yang pertama kita harus memikirkan bahwa nggak usah nungguin banget gitu kapan pandemi selesai. Jadi biarkan saja semuanya berjalan gitu ya, biarin aja semuanya udah diatur pastinya, kita usaha aja, kita pakai menaati protokol, jarang keluar rumah, keluar kalau penting-penting aja gitu. Hal-hal yang memang aturan ya kita ikutin itu, dengan itu mungkin itu bakal selesai pada sendirinya. Tapi itu jangan, nggak usah meratapi banget lah kayak wah gue pengen liburan, gue pengen apa, itu nggak usah terlalu banyak dipikirin karena kita nggak tahu ini sampai kapan gitu. Yang kedua, hiburan gitu, teman-teman butuh hiburan gitu ketika di rumah gitu, nggak banyak ngobrol sama orang lain itu masalah sebenarnya gitu buat beberapa orang. Jadi ya silahkanlah cari hiburan masing-masing dari teman-teman sendiri. Kalau boleh tahu nih Kak, apabila pandemi ini telah usai, ada nggak sih project yang akan kakak asuh ini jalankan dalam waktu terdekat gitu? Entah ya, kita nggak mikirin pandemi usai, pandemi nggak usai gitu. Kita tetap pengen, kalau kita pengen ngajar ya kita nggak usah nungguin pandemi gitu. Kita harus tetap ngajar, mau online juga. Kita mau ngasih beasiswa ya kita nggak usah nungguin selesai pandemi. Kita harus bisa juga, kita kejar juga. Kalau emang kita bisa beasiswa sekarang ya kenapa enggak gitu. Intinya kalau dari kita sih sebenarnya kita nggak mikirin hmm, apa ya, nanti ketika offline kita harus ini gitu, nggak terlalu mikirin itu. Tapi ya ketika memang itu sudah terjadi, yang paling pengen sih ketemu sama teman-teman kakak asuh, mungkin teman-teman di daerah lain juga pengen ketemu langsung gitu ya, di masing-masing daerahnya. Itu mungkin yang paling kita utamain. Tapi kalau program kita ngadain ini ngadain itu ya enggak sih, sebenarnya kita mencoba beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang. Jadi nggak terlalu menambah-nambahkan dan menunggu kapan pandemi usai. Oke, selama COVID ini berarti kakak asuh pernah ngajar juga ya Kak? Oke, sebetulnya kita baru memulai ngajar lagi ya. Kita kemarin kalah sama pandemi, ternyata 1 tahun kemarin kita bingung ngajarnya gimana. Tapi sekarang kita lagi coba bikin satu sistem gimana cara kita bisa ngajar. Sih, doain aja semuanya lancar dan kita bulan depan bisa ngajar. Oke Kak, yang terakhir nih, apa sih syarat khusus kalau misalnya kita mau join di komunitas kakak asuh ini? Nggak ada ya sebenarnya, kemauan aja lah gitu. Kalau komunitas ya mahasiswa, kalau yayasan ya enggak gitu. Nggak harus mahasiswa maksudnya, tapi kalau komunitas iya harus mahasiswa. Yang kedua, ya udah teman-teman kalau mau ya usaha gitu, udah itu aja. Nggak harus punya pengalaman, nggak harus punya apa ya, skill gitu. Itu nomor dua sih buat kita. Tapi kemauan teman-teman itu adalah hal yang utama sih buat kakak asuh. Di kakak asuh ini ada berapa divisi tuh Kak kira-kira? Ada apa kak? Punten? Kalau di kakak asuh ini ada berapa divisi ya kira-kira? Oke, ada tergantung gitu di mana gitu. Kalau di yayasan sendiri kita ada 4 departemen gitu ya. Ada departemen Finance and Administration, di bawahnya ada divisi Finance dan divisi Administration. Terus juga kita ada Organizational Development, di bawahnya ada Research and Development dan Human Research. Terus juga kita ada Communication and Creative gitu, ada Business Development, ada Multimedia and Design, ada Event Management, dan ada Public Relation, dan yang terakhir ada Community and Philanthropy, itu yang membawahi komunitas-komunitas daerah gitu, ada 8 komunitas gitu. Nah kalau di komunitas sendiri kita ada 5 divisi. Ada divisi wirausaha untuk cari dana gitu ya di masing-masing komunitas. Terus juga ada pendidikan dan kompetensi atau penkom gitu untuk mempersiapkan pengajaran gitu. Pokoknya
yang terkait dengan pendidikan gitu. Terus juga ada pengolahan sumber daya manusia atau PSDM buat ngurus sumber daya manusia kita. Terus juga ada hubungan masyarakat untuk berhubungan dengan pihak lain, pihak luar. Dan terakhir ada desain publikasi dan branding gitu. Ini untuk bikin desain gitu, keluarin desain di sosial media gitu. Ini Oke Kak Fahri, terima kasih atas waktunya udah mau gabung di acara live Instagram ya kita kali ini. sama-sama Kak Bena, makasih juga ya teman-teman yang udah nonton juga. Terima kasih Kak ilmunya. Amin, amin. Semoga jadi ilmu dan manfaat buat teman-teman. Walaupun nggak tahu di mana sedikit paling. Oh ya Kak, sebelum penutupan kasih quotes dong yang kira-kiranya bagus gitu dari Kak Apa Fahri. ya? Ya, yang tadi lah, mulai aja dulu lah, gitu. Nggak usah mikir terlalu besar, tapi mulailah dari hal yang paling sederhana, tapi dimulai. Oke. Mohon maaf ya Kak Fahri apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak Ya, kendala juga. sama saya juga minta maaf bisa ada salah-salah ya, Kak Bena. Iya, terima kasih Kak Fahri. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you semuanya yang nonton. Thank you.